Selamat pagi saudara yang terkasih, bertemu kembali dalam Renungan Padinan GKJ Purwantoro, Jumat 14 Juni 2024, bersama saya Nathan dari Pepantan Kismantoro. Bacaan terambil dari 1 Samuel 10 ayat 1 sampai 8, ayat yang dibaca 1 Samuel 10 ayat 6. Maka roh Tuhan akan berkuasa atasmu. Engkau akan kepenuhan bersama-sama dengan mereka dan berubah menjadi manusia lain. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar dan melaksanakan perintah Tuhan dalam kehidupannya. Haleluya, amin. Roh Tuhan berkuasa dan mengubah. Firman Tuhan ini membawa kita ke momen penting dalam kehidupan raja pertama Israel, yaitu Saul. Ketika roh Tuhan mengurapi dan mengubah hidupnya. Melalui kisah Saul, kita dapat menemukan kebenaran-kebenaran yang mencerminkan tentang kuasa dan perubahan yang diberikan Tuhan. Saul disadarkan bahwa ia tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai raja tanpa bergantung pada roh Tuhan. Setelah diurapi, Saul mulai memberikan tanda-tanda kenabian dan melakukan tugas-tugas raja dengan kuasa roh Tuhan. Perubahan yang dihasilkan oleh Roh Kudus akan tercermin dalam pelayanan dan tindakan kita sehari-hari. Saul merayakan dan bersukacita karena perubahan yang dialaminya. Saul disadarkan bahwa ia tidak dapat melaksanakan tugasnya sebagai raja tanpa ketergantungan pada roh Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, dalam perjalanan hidup ini, kita perlu mengakui ketergantungan kita pada roh Tuhan. Hidup yang berkenan di hadapannya membutuhkan ketergantungan yang sungguh-sungguh pada kuasa-Nya. Dalam ketergantungan pada kuasa Tuhan, maka dalam pelayanan akan menghasilkan buah. Melalui kisah Saul, kita dapat mengamati bagaimana seorang manusia dapat merespon kuasa dan pengaruh roh Tuhan dalam hidupnya. Saul tidak menyatakan kuasa yang diberikan oleh roh Tuhan sebagai sesuatu yang berasal dari dirinya. Respon ini mencerminkan sikap yang rendah hati dan kesadaran bahwa setiap keberhasilan yang dicapai adalah bersumber dari kuasa Tuhan. Kita bisa sukses dan berhasil karena campur tangan Tuhan. Respon Saul mencangkup kerinduan untuk menyelaraskan dirinya dengan Tuhan. Kerinduan ini tercermin dalam tindakan dan keputusannya untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Mari kita belajar untuk bersyukur dan memuji Tuhan atas setiap perubahan yang Dia kerjakan dalam hidup kita. Bersyukur bukan hanya sebagai ungkapan hati yang tulus, tetapi juga sebagai cara untuk memuliakan Tuhan yang berkuasa dan mengubah hidup kita. Mari kita datang pada Tuhan dalam doa. Ya Tuhan, kami percayakan jiwa dan raga kami sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Amin.